Masih ada Untuk dokter dengan inisial E yang berdinas di klinik A Makassar ya, tolong segera disampaikan 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam berjalan dari hari ini jam Ayo loh. 18.00. Jadi kalau hari ini berarti kan hari besok Senin, Selasa, Rabu terakhir, Kamis tidak ada permintaan maaf secara publik kepada nakes seluruh Indonesia. Dokter akan tik bikin laporan ke Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Oke? Katanya Oke, sudah. Usai viral perseteruan dokter, detektif, dan Sheila Saukia beberapa waktu lalu, kini salah satu yang katanya dokter kecantikan bernama Dr. Eka Nanda disorot netizen. Pasalnya, dia menyindir dokter yang mengiyakan dirinya mempunyai kulit wajah bopeng karena mengurus pasien COVID. Dr. Eka Ananda seolah mempertanyakan apa iya COVID bisa menyebabkan kulit wajah bopeng. Alih-alih mendapatkan dukungan dari netizen, dokter yang bertugas di klinik kecantikan Athena itu malah dirujak netizen. Bukan tak beralasan, netizen menyoroti dia lantaran tak sepantasnya sesama dokter teman sejawat malah saling menjatuhkan, yang tentunya sudah melanggar dari sumpah dokter. Tak sedikit pula beberapa dokter mereaksi video viral Dr. Eka Nanda itu. Beberapa dokter justru menyebutkan bahwa memang COVID bisa mempengaruhi dengan kulit wajah, bahkan terjadinya bopeng. Penyebabnya tentu dari berbagai hal. So, gimana menurut kalian? Komen. Ilmu baru bisa bopeng kalau ngurusin pasien COVID. Iya, ini adalah salah satu ilmu baru juga buat gue seorang dokter kok bisa tidak paham pernyataan ini. Miris banget karena yang nggak paham ini adalah seorang dokter gitu ya, nakes yang dimana berjuang juga gitu kan seharusnya waktu COVID. Sedangkan kalau misalnya yang nggak paham ini adalah seorang boti problematik, gue nggak masalah gitu karena emang ya udah nggak paham, otaknya nggak nyampe aja gitu loh. Korelasinya tuh padahal ada banget gitu ya. Kalian lupa ya gimana pakaian nakes waktu dia tuh menangani COVID, sebadan-badan ditutupin bahkan sampai udara aja susah gitu ya. Dan juga ini muka, maskernya agak cukup tuh 2 lapis, 3 lapis bahkan sampai mukanya berbentuk. Bayangin berapa lama mereka harus pakai itu. Gua yang orang awam aja gitu ya, tahu kalau misalnya bopeng bisa terjadi karena faktor genetik salah satunya, terus juga karena jerawat yang tidak diperbaiki gitu ya, jerawat yang tidak diobatin. Nah lu pikirin aja tuh nakes berkorban gitu kan, korbanin nyawa tuh ngurusin semua orang. Nah itu ada nggak waktu buat ngurus dirinya sendiri, gue tanya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik wajah seseorang gitu ya. Dan juga sebagai seorang nakes, apalagi juga mendapatkan uang dari dunia kecantikan ini, harusnya paham ya kalau misalnya bopeng itu bisa terjadi kepada siapa aja. Kita kalau misalnya bisa milih juga kita tidak mau terkena bopeng gitu kan ya. Kenapa itu harus dijadikan suatu bahan olok-olokan? Ini kasusnya Dr. Richard Lee bahkan sampai dihujat waktu itu, yang dimana gue juga nggak setuju dengan hal itu. Please banget normalisasiin bopeng gitu ya. Bopeng karena dia sudah melindungi banyak nyawa, bopeng karena dia berkorban, itu adalah hal yang sangat amat wajar. Dan juga yang gak wajar itu adalah lu yang mukanya mulus sampai lalat pun terpleset gitu ya, tapi hati lu busuk. Ya udah segitu aja dari gua. Peace, love, and gaul. Sebenarnya gue tuh nggak pernah ya, gue males komen masalah perseteruan antara dokter detektif dan Sheila Saukia. Tapi ada satu part ini yang bikin gue gedeg banget. Partnya apa? Yaitu dokter dibilang dokter bopeng. Dokter udah menjelaskan bahwa bopeng ini kenapa? Bopeng ini karena dia ngurus pasien COVID. As gitu si Panda bilang, nggak urus, yang penting mukanya ternyata nggak mulus, mukanya bopeng. Hei kalian semua yang sekarang bilang dokter bopeng, lu jangan pernah lupa ya, kita pernah kena COVID. Dan di garda yang terdepan itu adalah dokter naskes yang mereka berjuang mati-matian untuk nyelamati banyak nyawa, banyak orang. Kalian yang ngomong dopeng, belum tentu saat itu kalian berani berdiri di depan untuk nyelamatin pasien-pasien COVID. Gue yakin lu semua ngurung di rumah nyimpen makanan yang banyak. Sedih. Kenapa gue bilang sedih? Karena bapak gue juga saat itu kena COVID. Gue gak bisa ngerawat sebagai anak, enggak. Yang ngerawat siapa? Dokter, suster, naskes. Kita semua disuruh di rumah. Yang berjuang mereka. Mungkin tipe kulitnya dokter itu kulit yang sensitif karena dia harus pakai APD, nggak bisa dilepas, pakai masker berlapis-lapis sampai akhirnya dia seperti itulah. Mungkin jerawatan, akhirnya dia bopeng. Terus masalahnya kenapa? Apa harus dibahas bahwa di dokter estetika itu harus mulus? Nggak juga. Itu hal yang manusiawi menurut gua. Kalau kalian mau nyerang, jangan nyerang secara personally. Serang aja produknya dokter. Apa? Si Megados. Apalagi tuh.
serum aknenya atau serum goldnya, serang aja produknya, jangan serang secara fisiknya. Apalagi kalian bilang dokpeng, ingat ya, belum tentu kalian semua bisa dan berani berada di garis depan saat itu. Sedih gue dengernya, beneran. Salam kenal, saya dengan Dokter Chandra, salam sejawat ya dok. Kebetulan saya mau berangkat praktek nih dok, mau mandi, mau siap-siap. Cuman saya mau menanggapi sedikit VT yang dokter sampaikan, semoga bisa jadi pembelajaran antara saya sama dokter juga ya. Begini dok, saya mau reminder aja nih dok, kalau kita kan sebagai konten kreator, bermain di sosial media kan tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi sebagai bagian dari edukasi serta penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat yang sebagai audiens kita ya dok. Saya mau reminder aja nih dok, waktu kita zaman preklinik serta koas sampai kita jadi dokter, bukankah kita itu udah dilatih nih dok untuk mempunyai critical and logical thinking yang baik. Jadi kita sebagai dokter harus punya kemampuan logika berpikir yang baik, berpikir kritis yang baik, sehingga kita bisa menyimpulkan atau mungkin memberikan diagnosa ketika pasien menyampaikan informasi seputar keluhannya. Nah sebenarnya kalau dokter menanggapi VT yang lagi viral tersebut, dokter menyampaikan nih bahwa bopeng yang timbul di wajahnya itu akibat merawat pasien COVID. Nah kita sebagai dokter yang punya kemampuan critical thinking and logical thinking yang baik, kita tidak boleh kalah nih dok sama orang awam. Orang awam aja saya baca di video VT-nya dokter itu paham loh tentang konsep ini, bahwa ada garis merah dan benang merah yang bisa kita tarik sebenarnya dok. Sehubungan dengan COVID kemarin, penggunaan masker wajah atau facial masker itu kan sangat tinggi ya dok intensitasnya, sehingga ini menimbulkan terjadinya facial dermatosis. Ini sudah banyak studi observasional, meta-analisis, serta jurnal-jurnal penelitiannya. Dokter bisa baca, dokter bisa perdalam ilmunya. Jadi hubungannya adalah ketika penggunaan masker yang tinggi, maka bisa terjadi timbulnya facial dermatosis tadi, yang diantaranya adalah akne, dermatitis kontak iritan, pressure injuries, yang mana kondisi-kondisi ini tadi berkorelasi terhadap terbentuknya gejala sisa, yaitu terjadinya bopeng. Nah, semoga VT yang dokter bikin ini memang benar-benar dokter sarkas aja ya, jangan sampai ini adalah konsep yang tertanam di pola pikir dokter. Karena sayang sekali, harusnya dokter bisa menganalisis informasi ini dengan lebih baik daripada masyarakat awam lainnya. Salam dok. Halo dokter, izin stitch ya dok. Saya sesama sejawat ya dok, melihat konten dokter tadi sangat miris. Dokter membuat konten dengan latar belakangnya ada tulisan klinik kecantikan ternama di Indonesia. Dan dokter sebagai dokter estetika, dua-duanya tuh ya dokter estetika, pasti yang kerja di situ pasti dokter estetika. Setidaknya dokter tahu perjalanan mulai dari faktor resiko sampai terjadinya jerawat dan sampai menjadi bopeng itu pasti dokter tahu. Dan ketika zaman COVID dulu, terjadinya jerawat itu udah hal yang mudah dan hal yang nggak aneh lagi, karena terus-terusan pakai masker, yang apalagi nakes yang sibuk udah nggak sempet untuk skincarean. Ya udah, aku nggak ngerti lagi harus ngomong gimana. Ya dok ya, jangan diulangi ya dok. Ilmu baru bisa bopeng kalau ngurus pasien COVID. Ini dokter yang ngomong, tapi gue gak ngajak dokter-dokter ini untuk berbicara. Gue ngajak ngomong mahasiswa-mahasiswi gue. Ingat gak pas COVID kemarin tuh nakes-nakes pada pakai APD berapa lapis, pada pakai masker berapa layer? Ingat gak lo? Jangankan nakes ya, gue aja yang orang biasa kalau keluar rumah tuh pakai masker 3 lapis. Muka gue tuh langsung hancur, breakout, jerawatan gara-gara kegesek-gesek sama maskernya. Nah lu bayangin nakes-nakes yang dari pagi ke pagi seharian pakai APD berlayer-layer, muka berlapis-lapis pakai masker, itu selembab apa, sepengap apa, segerah apa. Dari jerawatan, kalau lu nggak ngurus dengan benar bisa jadi bopeng, bener nggak lah? Boro-boro ngurus perawatan muka, orang hari-hari ngurusin pasien COVID. Terus nyembuhin bopeng itu nggak semudah ngomong, ih nggak mau tahu, nggak peduli, nggak semudah itu. Jadi lu bayangin ya, ada orang rela nggak tidur, nggak istirahat, boro-boro makan, palanya tiap hari pening gitu. Jadi ada ya korelasi antara muka bopeng gara-gara ngurus pasien COVID. Nah maksud gue tanya ada sama lu mendingan punya muka bopeng tapi lu bisa menyelamatkan banyak jiwa, apa muka lu mulus tapi hati lu nih busuk. Jadi kalau di sini ada nakes-nakes yang kemarin udah sukarela membantu pasien COVID, mengeluarkan waktu dan tenaga tapi belum juga diapresiasi, gue dosen kecantikan mengucapkan banyak-banyak terima kasih.